Nirantea dan kisah membelah bulan. Benarkah bulan pernah terbelah? Pertanyaan banyak orang tentang apakah bulan pernah terbelah adalah topik yang menarik dan kontroversial. Ada beberapa pendapat yang berbeda tentang hal ini, baik dari sudut pandang ilmiah maupun agama. Dari sudut pandang ilmiah, ada beberapa bukti geologis yang menunjukkan bahwa bulan memiliki sistem sesar atau retakan di permukaannya yang mungkin disebabkan oleh benturan asteroid atau pengerutan kerak bulan. Namun, bukti ini tidak cukup untuk membuktikan bahwa bulan pernah terbelah menjadi dua bagian atau lebih, karena tidak ada jejak pengelasan atau penyatuan kembali. NASA juga telah membantah klaim bahwa bulan pernah terbelah dan mengatakan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang mendukung hal itu. Dari sudut pandang agama, terutama Islam, ada ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa bulan pernah terbelah menjadi dua sebagai salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW. Ayat ini adalah surah Al-Qamar ayat 1 hingga 3 yang berbunyi, "Telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka, orang-orang musyrik, melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, 'Ini adalah sihir yang terus-menerus.' Dan mereka mendustakan Nabi dan mengikuti hawa nafsu mereka, sedang tiap-tiap urusan telah ada ketetapannya." Beberapa ulama dan penafsir mengatakan bahwa ayat ini bersifat literal, yaitu bahwa bulan benar-benar terbelah menjadi dua bagian yang terpisah dan kemudian menyatu kembali sebagai bukti kebenaran kenabian Nabi Muhammad SAW. Beberapa lainnya mengatakan bahwa ayat ini bersifat metaforis, yaitu bahwa bulan tampak terbelah karena adanya gerhana bulan, atau karena adanya cahaya yang memantul dari benda lain, atau karena adanya ilusi optik sebagai tanda akan datangnya hari kiamat. Jadi, jawaban atas pertanyaan teman-teman tergantung pada sudut pandang dan keyakinan Anda sendiri. Apakah kalian lebih percaya pada penjelasan ilmiah atau penjelasan Pak Ustadz? Apakah kalian menganggap ayat Al-Quran sebagai literal atau metaforis? Apakah kalian memiliki bukti atau sumber lain yang mendukung pendapat kalian? Saya tidak bisa memberikan jawaban pasti, karena ini adalah masalah yang masih diperdebatkan oleh banyak orang. Yang bisa saya lakukan adalah memberikan informasi dan referensi yang relevan dan membiarkan Anda menarik kesimpulan sendiri. Penjelasan lain tentang peristiwa terbelahnya bulan. Seandainya benar bulan bulat dan dibuat bangsa prasejarah berteknologi tinggi seperti Nirantea, maka wajar kalau bulan bisa dibuka seperti sebuah bola raksasa yang dibelah dua dengan sebuah engsel kokoh di sisi penahannya. Jadi maksud terbelah di sini bukan dipotong dua secara simetris lalu terpisah. Jika penjelasan ini benar, itu sebabnya di debu kosmik ada retakan yang memanjang. Dulu bangsa Nirantea di dalam proses maintenance bulan atau Niran suka membuat seperti terbelah terbuka ke pinggir. Jadi bukan terbelah terpisah, tapi ada satu bagian yang masih menempel. Niran bisa dibuka tutup dengan sejenis remote control untuk keperluan maintenance bagian dalam mesinnya. Sebagai mesin atau pesawat raksasa buatan Nirantea, sudah tentu ada mesin di bagian dalamnya. Kalau ada alat kontrol, berarti bulan harus punya sistem gravitasi sendiri agar tempatnya tidak bergeser dan terus di sana, sehingga otomatis harus membuat gravitasi 1/6 sampai 1/8 planet bumi. Dan itu yang mengatur adalah mesin yang di dalamnya. Karena Niran itu berongga, karena Niran juga berupa mesin, wajar jika Niran berbeda dengan benda alami yang lain yang selalu berputar berlawanan arah dengan jarum jam. Niran seolah tidak berputar dan hanya
satu sisi yang mengarah ke planet bumi. Pada saat posisi presisi lurus terhadap bumi, alias full Niran atau bulan purnama, maka ada gaya tarikan penyeimbang dengan planet bumi. Yang sangat dipengaruhi adalah air laut. Juga kalau di tubuh manusia, yang sangat terpengaruh adalah feniletamin, dimana kalau itu terpengaruh libido jadi naik. Makanya wajar kalau disunnahkan puasa. Penjelasan yang paling logis, seandainya bulan itu benar buatan bangsa Nirantea ya, Rasul hanya menggunakan energi tubuhnya untuk mengakses pembuka Niran dengan frekuensi tertentu yang tepat, seolah menggunakan remote control untuk membuat bulan menjadi terbelah atau terbuka. Sang utusan atau Rasulullah tentunya punya energi yang cukup untuk mengakses teknologi bangsa Nirantea. Bahkan Rasulullah pun dengan mudah bisa mengakses bangsa Nirantea. Seperti orang bertelepati, seolah berkata, "Hai bangsa Nirantea, minta izin ya untuk buka bulan sebentar saja. Boleh ya?" Bangsa Nirantea pun mengizinkan sang utusan untuk membuka bulan. Begitu kira-kira dongeng sederhananya. Rasulullah SAW itu memiliki kitab rahmatan lil alamin, dan Rasulullah SAW sendiri merupakan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang luar biasa. Jadi wajar kalau beliau mampu melakukan banyak hal karena energinya cukup.